Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan hari ini kita sudah sampai di kitab Injil Lukas ya, pasal yang ke-18, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang berdoa, saya yakin dan percaya setiap kita pasti berdoa. Nah, tantangan dari sebuah doa adalah biasanya begini. Kita sudah mendoakannya ya, atau kita sudah berdoa untuk sesuatu yang mungkin kita gumulkan, kita rindukan, kita harapkan, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terkadang pada saat kita berdoa tidak jarang ya di antara kita itu timbul keraguan-raguan ya, timbul ketidakpercayaan. Bahkan yang ekstrim ya melakukannya hanya sekedar rutinitas. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa doa-doa kita itu tidak ada yang sia-sia ya. Doa kita itu nggak ada yang sia-sia. Kenapa? Setiap doa kita itu pasti didengar oleh Tuhan. Pasti akan dijawab oleh Tuhan. Meskipun waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun jawabannya pasti yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah iya, tidak, begitu ya. Atau terkadang kita juga mesti menunggu. Nah, berbicara tentang berdoa, satu hal yang perlu untuk kita ketahui di mana dalam hal berdoa itu dibutuhkan ketekunan, ya. Tekun artinya ya berdoa tanpa jemu, berdoa tanpa putus asa. Kenapa? Karena ketika kita putus asa, jemu, akhirnya kita tidak berdoa. Sehingga dalam bagian ini ya Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan bagaimana ya kita itu supaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa? Doakan terus ya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi eh, harapan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita tidak jemu-jemu berdoa pada waktunya nanti, Tuhanlah yang akan mengerjakannya. Ya, beberapa kesaksian saya sering mendengar ada satu keluarga begitu ya berdoa untuk keluarga yang lainnya supaya mereka bisa percaya. Ada yang sampai 10 tahun Bapak Ibu, ada yang sampai 20 tahun. Akhirnya keluarganya percaya kepada Tuhan.
Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ada yang bergumul tentang sakit penyakit ya. Dengan berdoa dia mengalami kesembuhan. Karena kalau dipikir ya, iya ya kok bisa ya. Tapi itulah yang Tuhan nyatakan, itu yang Tuhan kerjakan. Ya, ada satu orang punya masalah yang berat, dia aja nggak ngerti jalan keluarnya. Dia sudah mencoba jalan masuknya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Berdoa. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, dia boleh mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Terkadang ya, Tuhan tidak menjawab doa kita. Tidak mengubah keadaan. Karena Tuhan mau mengubah sikap hati kita. Kalaupun saya nggak sembuh, tapi Tuhan beri kita kekuatan. Kalaupun masalah itu tetap kita hadapi, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa melewatinya. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, pada waktunya kita akan memperolehnya. Di sini dikatakan ada seorang hakim ya, lalim, nggak kenal Tuhan, ya, nggak menghormati siapapun. Satu kali didatangi oleh seorang janda yang dimana dia diminta untuk membela perkaranya. Udah pasti janda ini ya membutuhkan pertolongan. Tapi si Bapak Hakim ini nggak mau, saudara. Tapi karena si janda ini terus-terusan begitu ya, mendatangi, menjumpai, menghampiri hakim, akhirnya si hakim itu mengabulkan permintaannya dan membela perkaranya. Nah, ini sesuatu yang menarik. Hakim yang lalim saja, yang tidak takut akan Allah dan manusia ini, itu masih punya rasa ya, terlepas dari belas kasihan atau sebagai tugasnya seorang hakim, dia rela melakukannya. Ya, bagaimana seorang janda ini terus begitu ya mendatanginya, dan akhirnya ya, dia dibantu perkaranya. Nah, kalau hakim yang lalim saja, yang tidak takut akan Allah begitu ya, yang tidak menghormati seorang pun, mau begitu ya, yang berdosa ini ya, apalagi Tuhan kita. Nggak mungkin ya Tuhan itu membiarkan kita, ya. Nggak mungkin kita akan dibiarkan. Dan nggak mungkin juga ya Tuhan itu mengulur-ulur waktu. Nggak, saudara ya. Percayalah sama Tuhan. Dia nggak pernah ngulur-ngulur waktu. Tak bikin lama jalan. Dah. Memang itu sudah waktunya Tuhan. Ya. Bicara waktu itu, ingat saudara, itu bukan waktu kita. Itu adalah waktu Tuhan. Ya, kesehatan, kesembuhan, ya, pekerjaan, kesuksesan dalam karir, keluarga, semuanya. Ya, itu waktu Tuhan. Mari kita belajar tunduk akan waktu Tuhan. Dan biarlah kita menikmati setiap berkat-berkat sesuai dengan waktunya Tuhan. Sesuai dengan jadwalnya Tuhan. Tuhan nggak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Ya, saudara mungkin ingat satu lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Kadang kita nggak ngerti saudara waktunya Tuhan. Tapi percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oleh sebab itu, Ibu Saudara, mari. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Apapun pergumulanmu, apapun kerinduanmu, nyatakan itu di dalam doa. Dan percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk berkat dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh tidak jemu-jemu di dalam kami berdoa. Untuk kami datang kepadamu. Tuhan, tolong kami. Berkati kami. Sehingga hidup kami boleh hidup seturut dengan kasih setiamu. Hidup menurut kehendak dan rencanamu. Ampuni hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Ketidaksabaran kami. Tuhan juga ampuni kami. Tolong kami tak percayakan Engkau. Dan bila kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati jika ada di antara kami yang sedang sakit. Jamah, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Begitu juga setiap kami yang memiliki pengharapan-pengharapan. Kami serahkan bila pengharapan kami boleh sungguh Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Shalom.